Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat LDMI yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu mulia dari saudara kita tentunya, Bang Onim, yang telah lama membersamai para pejuang Palestina. Tentunya kita akan mendengarkan sejenak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Onim kepada kita semua bangsa Indonesia. Kepada Bang Onim, silakan. Iya, terima kasih kepada LDMI, Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin di Kota Palembang. Senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan siswa-siswi, pendiri, para guru yang ada di Izzuddin yang ternyata semangatnya luar biasa. Sesuai dengan namanya Izzuddin, semangatnya luar biasa. Semoga senantiasa tertanam dan senantiasa dibagikan semangat ini, disiarkan untuk kalangan luas yang ada di Kota Palembang. Ya, perkenalkan, nama saya Bang Onim, saya aktivis kemanusiaan Indonesia yang alhamdulillah saat ini sedang berada di Kota Palembang dalam rangka bersilaturahim. Nah teman-teman, saat ini tentunya kita tahu sendiri sudah lebih dari 100 hari teman-teman mengikuti informasi tentang situasi di Jalur Gaza dan juga wilayah Palestina, yang mana menjadi hikmah tentunya yang terjadi di Palestina harus kita ambil hikmahnya, bahwa walaupun mereka digempur, dibunuh, mereka dibantai, genosida luar biasa, mereka tidak punya makanan, saudara-saudara kita di Gaza, tapi mereka tetap berpegang teguh, berkeyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan ini tentunya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan juga berikhtiar mengambil kembali Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina yang sudah lebih dari 75 tahun masih dikuasai oleh Zionis Israel. Nah demikian teman-teman, saat ini yang kita lakukan tentunya yang paling utama adalah bagaimana caranya kita menyatukan kekuatan kita, terus juga menyatukan semangat kita untuk senantiasa saling mengingatkan, saling mengajak untuk memperbanyak dukungan, memperbanyak doa dan keikhlasan. Doa khusyuk itu yang paling diutamakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Mungkin dengan doa teman-teman yang ada di Palembang, di Izzuddin, sekolah Izzuddin, dengan doa khusyuk, dengan doa di ikhlas, ridho, mungkin salah satu penyebab asbabnya adalah kita telah memberikan kekuatan, memberikan spirit, menyemangati mereka untuk senantiasa berjuang, karena tentunya perjuangan dari saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza tidak mudah. Mereka berada di safil ula, mereka berada di barisan terdepan, yang mana yang mereka hadapi itu adalah 3 kekuatan adidaya. Yang pertama Zionis Israel, yang kedua Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Inggris Raya. Coba kita lihat sendiri, jumlah muslim terbesar di dunia 1,9 miliar. Tapi sangat disayangkan 1,9 miliar tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dikekang, kita dikepung, kita diblokade. Yang berjuang bebas adalah saudara-saudara yang ada di Gaza yang berjumlah 2,3 juta. Coba kita lihat, yang jumlahnya sedikit bahkan telah memperlihatkan kepada dunia, memperlihatkan kepada Zionis bahwa mereka berani, mereka punya kekuatan, dan mereka bisa untuk melakukan perlawanan, tentunya yang dilawan kekuatan besar, dan yang diperjuangkan sesuatu yang sangat jelas, yaitu yang diperjuangkan adalah awwalul kiblatain, Masjidil Aqsal Mubarak, dan juga yang diperjuangkan adalah tanah Palestina, tanah yang diwakafkan tidak hanya kepada muslimin di Palestina, tidak hanya kepada negara Arab, tapi tanah Palestina diwakafkan kepada umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia, dan juga kepada teman-teman yang ada di sekolah Izzuddin di Kota Palembang. Ini yang harus kita tekankan. Jadi mungkin saat ini teman-teman semangatnya berdonasi, memberikan sumbangan, tapi pesan saya adalah sumbangan dan donasi memang juga sangat dibutuhkan.
Tapi yang paling kita utamakan bagaimana caranya kita mengedukasi kepada anak-anak kita, mengedukasi kepada siswa-siswi kita, mengedukasi kepada anak istri kita, lingkungan kita, sehingga dengan edukasi ini itu lebih penting dan lebih mulia dari sumbangan yang kita titipkan kepada lembaga untuk disalurkan. Kalau lembaga yang kita titipkan belum tentu dalam 1-2 bulan sampai kepada saudara-saudara kita di Gaza. Akan tetapi dengan doa yang kita kirimkan, kita meminta himbauan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dalam detik itu juga insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikanlah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza dengan kekuatan mereka, dengan kesabaran mereka, dengan kegembiraan hati mereka, dan insya Allah dengan kemenangan yang mereka raih tentunya atas izin Allah dan juga mungkin asbabnya doa dari teman-teman yang ada di kota Palembang, yaitu di sekolah Izzuddin. Dan teman-teman saat ini, teman-teman yang ada di jalur Gaza, kita lihat mereka berjuang tanpa air minum, tetap berjuang, tanpa makanan tetap berjuang, tanpa obat-obatan tetap berjuang, tanpa penerang tetap berjuang, tanpa selimut hangat tetap berjuang. Kekuatan iman itu yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza tidak pernah saya temukan, tidak pernah saya saksikan, tidak pernah saya lihat kekuatan iman di negara lain. Ini kita berbicara tentang kekuatan iman yang mana mereka berhadapan dengan musuh besar, yang mana mereka berjuang mengangkat senjata. Kekuatan iman dibarengi dengan keberanian itu ya, yang benar-benar tidak terkalahkan, tidak tertandingi oleh kekuatan Zionis dan juga antek-anteknya. Jadi teman-teman, saat ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita, kepada teman-teman yang ada di Izzuddin, muslimin yang ada di kota Palembang, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, memperlihatkan kepada kita bahwa umatnya itu sudah berjuang. Khaybah yang tadi kita nyanyikan, Jaishum, bukan Saufa Yaud, sudah ada, tapi kita belum terpanggil. Tentara tersebut sudah kita lihat, sudah kita saksikan, sudah berjuang, tapi karena kita jauh, terus juga kita berjuang masih saling berdebat, terus kita berjuang masih ada yang mempengaruhi kita, terus kita memberikan dukungan kepada Palestina. Ada teman-teman di luar sana yang berusaha untuk meredupkan semangat kita. Padahal para pejuang tersebut ini adalah jundi min junudillah yang nyata, yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sangat yakin insya Allah teman-teman yang ada di kota Palembang, khususnya di sekolah Izzuddin, Allah Subhanahu wa taala telah goreskan, titipkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina ini sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita senantiasa mengingat, senantiasa mendoakan, senantiasa membersamai perjuangan yang walaupun kita belum bisa turun langsung untuk berjuang dengan masyarakat Palestina. Saat ini peperangan sudah 112 hari. Semangat masyarakat Indonesia, mohon maaf, sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang. Yang terjadi di sana, semangat mereka malah sebaliknya. Semangat mereka semakin naik, up terus, dan itu tidak pernah turun selama 75 tahun. Kita baru 112 hari, akan tetapi sudah mulai redup, terus juga saling mengingatkan selain sudah berkurang, terus juga aksi yang dilakukan selain berkurang. Makanya kita ambil hikmahnya. Makna perjuangan yang hakiki itu adanya di Palestina. Keimanan adanya di Palestina. Keberanian adanya di jalur Gaza. Strategi ada di jalur Gaza. Jundi min junudillah ada di jalur Gaza. Kita petik hikmahnya yang sudah diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tentunya kita dalam berjuang memperjuangkan tanah Palestina, ini bagian dari amanah konstitusi. Bapak Presiden Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, berjuang terus. Harus kita malu dong sebagai warga sipil yang tentunya punya kekuatan, kebebasan untuk memberikan dukungan. Presiden saja sampai dengan saat ini berkomitmen tidak mengizinkan kapal Israel melewati atau berlabuh di Indonesia. Yang pertama, kata Bapak Presiden, selama masyarakat Palestina masih terjajah, Indonesia akan senantiasa membersamai dan memberikan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia. Amanah konstitusi, karena itu memegang amanah konstitusi tersebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Otomatis dengan
amanah konstitusi ini, kita mayoritas Muslim Indonesia dan juga teman-teman yang non-Muslim nih, itu punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina karena salah satu negara yang pernah memberikan dukungan, memberikan bantuan kepada Indonesia itu adalah Palestina. Otomatis dengan dukungan masyarakat Palestina tersebut, kita elemen bangsa Indonesia baik Muslim maupun Kristen, non-Muslim, punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Jadi sudah tidak usah lagi saling berdebat kenapa kita harus memberikan dukungan, kenapa nggak penting. Yang paling penting saat ini bagaimana caranya kita mengedukasi, kita menyatukan semangat kita membuktikan kepada dunia internasional dan membuktikan kepada masyarakat Palestina, Indonesia tidak akan pernah lupa dengan masyarakat Palestina. Dan bagi kita sebagai Muslim, memberikan dukungan solidaritas kepada Palestina tidak hanya sesama agama, tapi ini perintah agama. Poin paling penting, tidak hanya sesama agama, tapi ini perintah agama. Innamal mu'minunal ikhwan. Seperti dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini ayat suci Al-Quran, teman-teman. Ayat suci Al-Quran yang sejak turun sudah langsung tertulis, termaktub, dan sering kita baca. Dan setiap tahunnya kita senantiasa mengadakan yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj. Peringatan Isra wal Mi'raj itu tentunya menekankan kepada kita bahwa kita jangan pernah lupa dengan nasib masyarakat dan juga tanah Palestina. Bahkan Allah SWT telah memilih tanah Palestina untuk diturunkan yang kita kenal dengan awwalul kiblatain. Kiblat kedua sebelum dipindahkan ke Makkahul Mukarramah, yang pertama ada di mana? Di Baitul Maqdis di tanah Palestina, yang saat ini Masjidil Aqsa dan Palestina masih dikuasai. Akan tetapi memang di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman harus membedakan antara Gaza dan kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Jangan sampai teman-teman melihat terjadi pengempuran, pembantaian sehingga lupa dengan nasib Masjidil Aqsa Mubarak. Al-Aqsa Mubarak dengan Gaza itu jaraknya 75 kilo. 75 kilo dijaga ketat oleh Zionis. Peperangan yang terjadi di jalur Gaza itu tidak sampai, rudalnya itu tidak sampai ke mana sasarannya, bukan di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya kelebihan, punya keleluasaan, punya rezeki, jangan lupa umroh Makkah, Madinah, dan Al-Aqsa, atau melakukan perjalanan dari Palembang Al-Aqsa langsung ke Palembang. Jadi dengan perjalanan ini teman-teman bisa datang ke sana, bertemu dengan masyarakat Palestina, dan aman kok insya Allah Masjidil Aqsa Mubarak. Dan teman-teman para lembaga aktivis kemanusiaan, terus juga MUI, terus Kementerian Agama, yang paling penting kita memberikan dukungan kepada Palestina adalah mengedukasi kepada publik di Indonesia saat ini, sehingga mereka pemahamannya tidak liar tentang isu Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa Mubarak. Jadi dukungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan penting, akan tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengedukasi kepada publik yang ada di Indonesia, wabil khusus umat Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tentunya mohon doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Gaza, dan semoga Gaza segera aman sehingga Bang Onim bisa segera pulang ke jalur Gaza, bertemu dengan keluarga di sana, bertemu dengan masyarakat Palestina, membersamai perjuangan dan melanjutkan program-program jangka panjang yang sudah kami rencanakan. Salah satunya adalah pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan pabrik air minum, pembangunan sekolah anak yatim, dan juga pembelian mobil ambulans, dan program jangka panjang terutama bantuan tunai untuk anak yatim yang ada di jalur Gaza. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Onim dan keluarga yang pada hari ini telah berkenan hadir di Sekolah Islam Terpadu Izzuddin Palembang. Tentunya kami bagian dari satu keluarga besar utuh untuk umat Islam.
Tentunya yang bisa kita lakukan adalah tadi telah disampaikan oleh Bang Onim adalah berdoa, kemudian tak lebih penting yaitu mengedukasi seluruh keluarga kita, keluarga besar kita bahwa memberi bantuan, pertolongan dan bersatunya kita semua bukan lagi perdebatan dan tentu ini merupakan perintah agama. Terima kasih Bang Onim dan keluarga. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.